perkataan, pergaulan yang baik itulah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seluruh perbuatan kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi panutan, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama anak dan garis keturunan kita. Mudah-mudahan dengan penerapan Ramadan, semangat agama yang senantiasa kita lakukan juga akan ditiru oleh anak-anak kita, sehingga generasi demi generasi sampai dunia ini kiamat, dunia ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi Islam. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Bila taufik wal hidayah, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, pertama dan utama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dengan apa yang dianugerahkan dan diturunkan Allah, hati kita, iman kita, semangat kita, fisik kita masih kuat menghadiri masjid ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala gerakan yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan menjadi amal ibadah sebagai hadiah yang akan diberikan Allah untuk masa sekarang, terutama pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya masih pulang nanti. Salawat besertakan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga disampaikan oleh Allah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bebas. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Iman rahimakumullah. Allah, hampir selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan yang pada malam tadi kita mengadakan sampai 25 hari kita berpuasa hari ke, insyaallah. Kali sehat-sehat ada Bu? Baik, apa-apa kali sehat Pak? Alhamdulillah, sehat kita ini hendaknya kita jadikan sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semakin bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan makin ditambah segala nikmat yang selalu diturunkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selama Ramadan banyak juga kita mendengarkan ayat-ayat Allah, banyak kita membaca. Mudah-mudahan banyak mendengar dan membaca itu dapat kita amalkan dan wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi kita baca yaitu ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ketika Allah berpesan terhadap generasi, yaitu anak-anak dan keturunan kita, ketika kita memikirkan generasi kita ini adalah termasuk generasi dari orang-orang tua kita terdahulu, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi, kita mengalami kondisi alam yang baik, kita mengalami keamanan sosial dan segala macamnya dengan baik. Alhamdulillah, ini adalah proses yang diamalkan dan disediakan oleh orang-orang tua kita dahulu. Untuk itu sebagai orang tua kita juga memiliki generasi, memiliki anak, memiliki murid dan memiliki keturunan. Walaupun kita memiliki anak, generasi, keturunan yang akan memakai dunia ini, tidak hanya kita, akan tetapi akan dilanjutkan oleh generasi kita. Bila mana kita hari ini bisa mengamalkan Islam dengan baik, bisa mengamalkan Islam dengan baik, bisa menjalankan kehidupan dengan baik di masyarakat, di bangsa, dan merasakan saat ini juga dirasakan oleh generasi dan anak-anak kita untuk masa yang akan datang.
demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mungkin besok 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kalau sekarang kita sudah mengalami usia 50 tahunan, barangkali kalau masih dia umur panjang oleh Allah mungkin telah menjadi kakek dan menjadi seorang nenek. Maka spontan generasi muda kita yang saat ini yang mungkin masih anak-anak, mungkin masih remaja, mereka lah yang akan mengatur dunia ini, dan kita adalah orang-orang yang akan menikmati hasil yang kita produk hari ini. Untuk itu wajar Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan hendaklah takut akan keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sangat dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau awak menurunkan keturunan, meninggalkan keturunan, pikirkanlah keturunan itu akan berposisi lemah. Lemah dalam arti hal ini adalah segala hal, terutama lemah dalam agama dan syariatnya. Lemah secara ekonomi pasti kita pikirkan, untuk itu anak kita sekolahkan, kita didik, kita bina. Karena ekonomi adalah sesuatu hal yang penting. Bukankah dengan ekonomi yang baik kita juga bisa melakukan banyak kebaikan? Namun di balik itu semua yang paling penting dan tidak bisa atau di hati generasi muda kita, dengan penerapan agama, dengan penerapan akidah yang mantap, dengan penerapan syariat yang kuat kepada generasi muda kita, apa yang kita lakukan hari ini, meramaikan masjid, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, perbaikan dengan masyarakat, perbaikan dengan tetangga, juga akan diwujudkan dan dilakukan oleh generasi muda kita. Apalagi kini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan generasi muda, apalagi pada bulan Ramadan ini, insya Allah untuk tahun ini tidak terlalu banyak kita dagang. Biasanya kalau ujung-ujung Ramadan itu khusus kita warga Padang, nantilah kita mencari warga Bukit Tinggi, warga Solok dan lain sebagainya, mereka tawuran kelompok dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi di bagian bypass, mungkin di bagian Purus, Pasaraya dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Adalah penggabungan dari beberapa kelompok dan mereka tidak memahami kehidupan ini, tidak memahami efek sosial dari perkelahian, tawuran dan lain sebagainya. Maka untuk itu hari ini kita mempunyai anak, kita mempunyai cucu, kita mempunyai keluarga. Hal-hal yang mungkin terjadi yang berakibat fatal terhadap generasi muda kita awasi dan kita takuti dari sekarang. Pengantisipasian itu, maka dari situlah kita perlu menjaga anak kita. Ketika anak kita kecil hari ini, pikirkanlah, takutlah kata Allah, khawatirlah terhadap kita. Yang bila kita bandingkan kemaksiatan tahun 90-an, tahun 2000-an, 2010 dengan 2020, makin berjalan tahun, makin mudah dan makin canggih cara orang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saat ini tahun 2020, bayangkan kalau kita sudah meningkat lagi umur kita, bayangkan bagaimana generasi ini akan merusak agama. Padahal para pelakunya sebagian besar adalah dilakukan oleh generasi-generasi muda Islam. Untuk itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bila mana kita mengharapkan kebaikan untuk masa-masa yang akan datang, maka hari ini yang perlu kita tanamkan akhlak dalam hidup dan kehidupannya. Pembinaan anak-anak di masjid itu sangat penting. Kadang-kadang Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sebagian masjid barangkali mereka tidak paham, barangkali keliru atau tidak terlalu sabar menghadapi anak-anak yang meribut ketika mereka sholat, itu diusir habis-habisan. Besok kalian tak kuliah datang ke masjid, tak ganggu kami.
Tapi yakinkah bapak-bapak ibu-ibu, semakin kuat gangguan awak untuk melaksanakan salat, disitulah Allah menguji awak. Sabar tak? Bayangkan ketika Rasulullah memperjuangkan agama ini, ketika para sahabat memperjuangkan agama ini, melaksanakan salat subuh, melaksanakan salat isya, salat zuhur dan lain sebagainya. Kalau generasi orang-orang tua kita dahulu, mereka diganggu oleh keamanan nyawa mereka. Kalau pada zaman para sahabat, apalagi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan salat itu tantangannya adalah pedang, panah, ditusuk dari belakang dan lain sebagainya. Namun hari itu sedikit pun di Indonesia istimewa Sumatera Barat ini tidak kita alami. Maka tidak saatnya kita hari ini mengeluh dengan kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Karena itu adalah tugas dan kewajiban kita bersama untuk membina kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau Allah menguji awak, makin kuat dakwah, bisa dakwah amal salat ketika banyak gangguan. Jangan semata-mata awak marah lalu anak-anak diusir sehingga akhirnya mereka tidak mau datang ke masjid, benci ke masjid, takut ke masjid karena takut dimarahi oleh bapak itu dan ibu ini. Maka untuk itu kaum muslimin jamaah rahimakumullah, khawatirlah kata Allah dengan masa-masa yang akan datang dalam kondisi lemah. Maka pada saat ini bila ada yang membiarkan generasi yang lemah, artinya mereka tidak takut dan khawatir terhadap pesan apa yang disampaikan Allah dalam An-Nisa ayat 9 itu. Maka tadi yang pertama, isi akhlak dan akidah mereka dengan agama. Kemudian yang kedua, didik mereka sekolah. Lah tamat SD silakan buat masukkan ke SMP. Lah tamat SMP silakan dimasukkan ke SMA atau yang sederajat dengan itu. Tapi apapun yang kita lakukan itu tetap kita lakukan dengan bekerja sama. Mungkin sebagai orang tua awak tak mampu mengajarkan anak awak mengaji, awak serahkan ke MBA, TPA ke masjid. Mungkin sebagai orang tua awak tak mampu mengajarkan ilmu-ilmu sekolah, awak serahkan ke sekolah, awak kuliahkan. Namun apa yang diajarkan oleh guru-gurunya itu harus kita kerjasamakan dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang kita minta tolong di luar kita. Kalau di sekolah anak awak sekolah agama, anak awak sekolah SMA, saatnya kita korekkan sejauh mana pengamalan mereka tentang salat yang diajarkan. Dan saat itu pula kita mencontohkan penerapan agama yang baik terhadap generasi muda kita. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan itu, bukankah hari ini kita merasakan? Mungkin ibu-ibu apa-apa yang ada di masjid hari ini, subuh ini, Ramadan ini, ketika kita dulu aku sangat merasakan itu. Kalau tak salat, kalau tak jago subuh, waktu itu 90-an, mungkin tak jago jam setengah 6 sebelum jam. Kalau lah jam 6 itu, tiba kaki apa iku aku, kita kareh dong. Tapi itu sangat menyakitkan bagi kita. Daripada tiba kaki apa iku, tiba tangan apa di sebuah jago. Walaupun salat subuh tu kalau dah apa tetap salat subuh. Awalnya terpaksa. Mungkin ibu-ibu apa yang ada di situ diawali dengan itu juga dengan orang tua. Terpaksa akhirnya terbiasa. Dengan kebiasaan itu akhirnya salat subuh menjadi kebutuhan kita. Kewajiban pasti itu adalah kewajiban. Namun di balik kewajiban itu jadikanlah sebagai kebutuhan. Begitupun salat maghrib, kalau zuhur dan asar itu masih banyak tinggal karena tidak dilihat oleh orang tua. Orang tua di para di sawah, masih waktu tinggalkan ketika kelas 1 kelas 2 SD. Namun maghrib, isya, subuh itu tidak untuk ditinggalkan, dipaksa. Kelas 6 dan sampai selanjutnya itu orang tua tak kontrol lagi. Mereka percaya
Tidak ditanya, tidak bahas sekali-sekali ditanya pada kakak, ternyata anak ini ada sholat. Nah, untuk itu penerapan seperti ini harus dan wajib kita laksanakan terhadap generasi muda kita. Coba pula tanya anak-anak yang hari ini tidak sholat, termasuk orang-orang tua yang tidak sholat. Bapak tidak sholat pak, atau dibina orang tua dulu. Jadi dibina tapi aku abaikan apa aku tidak mau marah tu. Ibu aku tak berang, aku tak kena gaji. Tapi akibat dari pembebasan yang dilakukan oleh orang tua itu, ternyata 10, 20, 30 tahun yang akan datang berakibat sangat fatal. Maka untuk itu hari ini banyak sekali gangguannya, mulai dari pergaulan, yang dimakan, yang dilihat, yang dikonsumsi, semuanya serba mengganggu. Tapi yakinlah Bapak Ibu jamaah Allah, semakin besar gangguan yang kita hadapi, maka saat itu pula semakin besar perjuangan yang kita lakukan. Di balik perjuangan yang besar, pasti itu akan diimbangi dan diimbali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan yang tentu besar pula. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, maka bertakwalah kita, maka pada saat itu kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan segala apa yang dipanggil dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, juga tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Jadikan ini sebagai contoh dan jaminan sebagai anak-anak kita di rumah, murid-murid kita di sekolah, anak-anak masyarakat kita di lingkungan. Dan yang terakhir, fal yaqulu qawlan sadida, katakanlah kata-kata yang benar. Baik elok Bapak Ibu jamaah Allah. Kalau menasihati, sampaikan nasihat itu dengan baik, jangan dengan nada marah, jangan dengan zalim, jangan dengan nada yang tidak benar. Nah, penerapan itu apabila kita lakukan, walaupun kita sedang marah, walaupun kita sedang kesal. Sila, duduk lah. Allah. Kamu kan pulang. Kampungnya lambang jam-jam. Allah, masalah bagaimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Allah. Allah. Jadi Allah bang. Allah. Allah. Kucing aku. Akunya. Mantap. Sila komentar Aku buya kucing. Ustaz kamera. Akunya cik lekah. Kah. Oh masih youtuber. Ah, masih. Youtuber. Usia apa ya?